Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Jasa Buni Mendova dengan NIM 2133040126. Saya jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi topik 10 dengan judul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang dengan dosen pengampu Dr. Hotwa Samosir. Baik, soal pertama yaitu pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu satu pembelian lokal. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok yang dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu satu, fungsi gudang, dua, fungsi pembelian, tiga, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab berbeda-beda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima oleh pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi, yaitu fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian yang ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Baik, subtopik kedua yaitu fungsi yang terkait. 1. Fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi, fungsi gudang bertanggung jawab untuk penerimaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Kedua, fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam penggunaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Keempat, fungsi akuntansi, yaitu fungsi pencatatan uang dan fungsi persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan uang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai catatan uang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli dalam kartu persediaan. Baik, selanjutnya subtopik 10.3 yaitu prosedur transaksi pembelian. 1. Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. 2. Fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagi pemasok. 3. Fungsi pembelian menerima penawaran harga dari barang pemasok dan melakukan pilihan pemasok. Keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kelima, fungsi penerimaan menyerahkan barang dan diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Kedelapan, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembeli. Subtopik keempat, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan tepat dalam menjalankan pembelian. Adapun beberapa fungsi yang diperlukan oleh dalam sistem pembelian adalah yaitu 1. Jenis persediaan yang telah dicapai titik pemesanan kembali, yaitu untuk mengetahui jenis persediaan barang dengan dagangannya yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan barang dagangan tersebut dalam keadaan gudang. 2. Order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok, untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok, untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Keempat, yaitu total saldo utang dagang dan tanggal tertentu, untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. Kelima, saldo utang kepada pemasok tertentu, untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Keenam, yaitu tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data disimpulkan bahwa manajemen
Manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan dan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Subtopik kelima yaitu dokumen yang digunakan. 1. Surat permintaan pembelian, yaitu fungsi gudang atau fungsi pemakaian barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah dan mutu seperti tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembaran untuk setiap permintaan. 1 lembar ini untuk berfungsi fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang diminta barang. Kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang mencakup rupiah pembelian yang besar. Ketiga, surat order pembelian digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Keempat, laporan penerimaan barang. Fungsi menerima untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam order surat pembelian. Kelima, bukti kas keluar, yaitu yang berdasarkan catatan transaksi pembelian berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayar utang kepada pemasok. Baik, lanjut subtopik terakhir atau subtopik ke-6, prosedur yang telah membentuk sistem pembelian, yaitu 1. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian kepada dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Kedua, prosedur permintaan penawaran dan harga barang pemasok. Dalam proses ini fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat yang pembelian untuk memungkinkan pembelian pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Ketiga, fungsi order pembelian, dan dalam prosedur ini fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan. Keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini penerima barang melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang tersebut. 5. Prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan kepada fungsi akuntansi. Demikian penjelasan atau presentasi yang saya berikan di topik 10. Ditunggu topik selanjutnya atau topik 11 dengan judul sistem penggajian dan sistem pengupahan. Sekian dan terima kasih.